Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita mendatang atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan sehingga malawatu syolawla mapugak mi apa pesiona, yaitu berupa salat isya secara berjamaah yang insya Allah sebentar ini akan dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai tokoh yang diutus oleh Allah ke muka bumi, sebagai sosok manusia yang paling suci yang pernah ada di muka bumi, yang diutus oleh Allah untuk membawa perintahnya sebagai penyempurna agama dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Tuan Malabiku, sana yang ada di Lambe Panda, bapak-bapak, ibu-ibu, merdapa, donatur Malabiku yang sana. Karena kenapa saya berdiri di hadapan jamaah sekalian? Tentu saya berdiri di sini bukan berarti saya datang untuk menggurui jamaah sekalian, bukan berarti saya lebih paham tentang agama, akan tetapi sebagai umat muslim diwajibkan kita untuk saling mengingatkan dalam hal ini, dalam kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah momen di mana dituntut kita sebagai hamba Allah, terkhusus umat Rasulullah, dituntut itu memang untuk saling mengingatkan ke hal-hal yang baik. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah meskipun sampaikan apa yang kamu tahu dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi diperintahkan memang tolak hadis Rasulullah bahwa ini saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Gitu. Hadirin jamaah tarawih insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk dalam masa yang begitu luar biasa canggihnya suatu teknologi, di mana teknologi itu adalah media sosial yang berupa seperti HP misalnya, televisi misalnya, Facebook misalnya, YouTube misalnya. Kita semua sudah dimasuki oleh hal-hal yang begitu luar biasa pengaruhnya. Sedangkan di Lambe Panda saja kita bisa mengakses, kita dapat melihat Jakarta misalnya. Bahkan kita dapat menelpon saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Begitu canggihnya, begitu luar biasa pengaruh teknologi di lingkungan kita sekarang ini. Olehnya itu, sebagai hamba, sebagai orang mukmin, marilah kita mempergunakan media ini dengan sebaik-baiknya. Tentu banyak sisi positif yang perlu kita gunakan dalam hal ini media sosial, tapi tak ketinggalan yaitu bagaimana sisi negatifnya itu. Tentu banyak sisi negatifnya yang perlu kita waspadai jamaah sekalian. Jadi pesan saya untuk jamaah sekalian, teruntuk para orang tua, bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita, menasihati anak kita supaya mereka tidak terlena, mereka tidak terhegemoni, mereka tidak lalai dalam menggunakan media ini. Jangan sampai mereka menggunakan media ini bukan maksud untuk belajar, bukan maksud untuk mempergunakan ke hal-hal yang positif, akan tetapi digunakannya ini lebih kepada kemudaratannya, lebih condong kepada negatifnya. Jadi para lui bahwa peran orang tua untuk mendidik anaknya adalah paling utama untuk
masa depan anak muda kita. Karena kenapa? Kalau bukan yang kita anak muda sekarang ini kita didik dengan baik, siapa yang akan melanjutkan dari generasi-generasi yang akan selanjutnya? Pak tanya tahuin nasayana untuk mengurus masjid misalnya, pembaca misalnya, tapi akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Mengapa nama membahas ini? Karena saya dapati nana eke ikan keluarga mirawi doi lotong wenna untuk kandidata. Ya, kandidata adalah pulsa yang digunakan untuk mengakses dipakai rumah internet dengan alasan kan mamanya pas sekolah mamanya diharuskan untuk daring artinya maksikola dengan dalam hal ini menggunakan jaringan misalnya miroi-roi untuk mengerjakan tugasnya misalnya. Tapi nyatanya mereka menggunakan data itu adalah untuk apa? Untuk melihat hal-hal konten-konten di YouTube misalnya yang tidak ada manfaatnya. Nah pakai salah Facebook, nah pakai salah mungkin misalnya mohon maaf ini. Padahal pertama mihoroi adalah untuk digunakan belajar. Tapi asal gunakan doipo untuk gunakan ke hal-hal yang negatif. Hadirin jamaah, tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu orang tua ini punya peran penting dalam mendidik anaknya. Moto itu Allah taala. Mulo isan dari umatmu muak senantiasa semata mendidik semata meguni menuntut ilmu dalam hal-hal ini kepada kebaikan oleh sandar Allah Subhanahu wa taala perkumpulan majelis misalnya sebagaimana dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lanzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan. Hadirin jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai ataupun menyayangi hambanya yang menuntut ilmu selagi hambanya itu mempergunakan ilmunya ke hal-hal yang positif, mengamalkannya ke jalan-jalan yang benar. Artinya moto berilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan didapat ilmu tak. Karena diwajibkan memang itu untuk saling mengingatkan, saling berdakwah. Saya berdakwah, mak kita tanam mikir di mimbar, mak kita tanam mikir di jamaah. Ya sarok dakwah moto tak dakwah musiruan tu layalu kampung. Tapi dalam hal ini mapalam kita ro mi papugam macoa. Maulah ayat Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara segolongan umat menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang namanya munkar. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa ya Rasulullah berdakwah wajib sebenarnya di setiap muslim untuk saling mapalam itu saling acuangan. Jadi sebenarnya dakwah ini sebenarnya nandang batasan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala.
Jadi dak tutur biasa pamannya mudangan anak kita lamba minggu misalnya sampai pesantren misalnya, atau pas kuliah misalnya, atau bahkan pas sekolah lebar yang sepa mau boleh main pamannya dan desa misalnya, dan desa si copik guruan agama Islam biasa tuh pas ketemu dan manina palambi anak apa ripau atau itu paman itu rioni. Nah, ini salah satu faktor yang misalnya biasa memperau untuk semangat anak kita untuk belajar. Jadi maksud saya dan anak kita guru didukung bahkan kalau bisa bawa di pesantren anak tak. Karena kenapa? Generasi selanjutnya bukan lagi orang tua tapi anak muda sekarang ini. Tidak mungkin atau terus. Jadi Pak, maksud saya moto tu namelo anak ini dulu. Meskipun anak kita mau belajar tapi kalau tidak ada dorongan daripada orang tua, maka percayalah anak kita ini akan terbatas untuk semangatnya mau belajar. Bahkan sebaliknya moto tu namelo orang tua tapi mau diberi anak kita datang memaksa. Karena kenapa ya paksa bisa saja menjadi salah anak kita ini dipaksa. Hadirin jamaah, tapi insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini jelaskan bahwa Allah mengajar manusia ke jalan yang benar, bahwa dituntut untuk membaca. Bukan berarti membaca tahu saat tulisan dibaca. Akan tetapi dibaca situasi tak di masyarakat. Apa di paralel sebenarnya di masyarakat tak tahu misalnya. Misalnya apa kurang ini misalnya leka penggalu, apa kurang leka penggalu adalah pendidikan. Karena yang sangat pendidikan adalah wajib sebenarnya para orang tua untuk terus memberikan pendidikan yang kontennya Islami kepada anak kita. Karena kenapa? Pendidikan itu adalah salah satu alternatif untuk membentuk karakter daripada anak kita, baik dari etika, moral dan sebagainya. Karena pendidikanmu sangat pendidikanmu dari perguruan misalnya dari sekolah misalnya ke jenjang SMP, SMA. Nah, mulai dari SD terbentuk karakter anak kita. Pak tidak mungkin asayana pergaulan, tidak mungkin asayana karakter, masih mulai otomatis beda. Maka dari itu peran orang tua dalam mendidik anaknya ini sangat besar. Karena kenapa? Mulai daripada rumah misalnya, pengaruh lingkungan ataupun karakter seorang anak itu mulai dari rumah, mulai dari lingkungan temannya di suasana kampus misalnya, di sekolah misalnya, mulai sistematis terbentuk karakter anak kita. Jadi sekali lagi jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anaknya, menasihati anaknya supaya anak tahu menjadi generasi berlanjut yang akan melanjutkan pepasannya tuabueng, amanah tuabueng. Karena kenapa? Lagi-lagi saya bahasakan bahwa dan murat melanjutkan tuawet atau malabika, mutanya generasi TE. Karena kita tidak mau memahami mau Tommy bahasa itu pribadi adalah tanggung jawab tadi sekolah untuk selalu memberikan siraman rohani kepada anak kita supaya kelak anak kita ini juga bisa berpartisipasi, bisa menjadi anak yang soleh, bisa mendoakan orang tuanya. Karena kita sudah mendoakan paling ikhlas mutani anak tidak mungkin anak tahu yang mendoakan anak kita pasti mendoakan niscaya di para tua untuk terus mengasah untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Mungkin ceramah singkat yang saya sampaikan ini sampai di sini dan di palaka salam palambi di egenak die berodap pengadu orang tua Nabi Unasana. Karena saya sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, tapi mudah palaka palwana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, penghujung terakhir bulan suci Ramadan ini, amal ibadah puasa kita dari seluruh amal-amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita
lisan baik dan dalam bentuk kesengajaan maupun tidak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi